Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang landscape umum atau gambaran umum tentang politik dan pendidikan di Indonesia saat ini. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa politik dan etika merupakan istilah yang tidak bisa dipisahkan untuk membangun fondasi yang kuat terkait dengan hal apapun termasuk pendidikan. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, dalam perjalanannya, politik dan etika ini dalam membangun sebuah sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia sangat sekali mengalami dinamika yang panjang. Karenanya, hal ini perlu kita uraikan meskipun dalam uraian yang umum untuk kita lebih detailkan lagi pada penjelasan yang selanjutnya. Kebijakan pendidikan di Indonesia telah berkembang sejak masa penjajahan di Indonesia. Dulu kita pernah mengetahui tentang adanya kebijakan ordinasi guru, di mana penjajah Belanda membatasi guru agama di Indonesia untuk berekspresi sesuai dengan agama yang mereka peluk. Nah, itu salah satu hal yang menjadi contoh yang bisa kita jadikan contoh kebijakan pendidikan di Indonesia pada era Belanda. Kemudian, pada Orde Baru, pendidikan diorientasikan untuk mendukung stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Karena landasan dasar dari pemikiran Presiden Soeharto pas waktu itu adalah bagaimana membangun sebuah sistem politik yang stabil sehingga pembangunan yang diarahkan oleh pemerintahan pada waktu itu bisa dijalankan tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Nah, pada periode ini salah satu yang dicontohkan adalah program wajib belajar 6 tahun yang kemudian diperluas menjadi 9 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar. Kemudian, pada era reformasi, membawa perubahan signifikan dalam politik pendidikan kita. Hal ini ditandai dengan desentralisasi yang merupakan antitesis dari wajah pendidikan sentralistik pada era Orde Baru. Nah, pada era reformasi ini, dengan sistem desentralisasi, diberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan di daerahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal yang tentunya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu sangat berbeda. Dan hal ini juga bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir adanya sebuah kesenjangan antara kualitas pendidikan antar daerah. Nah, pada saat ini kebijakan pendidikan di Indonesia diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada guru dan siswa dalam mengekspresikan proses belajar mengajar. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencakup penyederhanaan kurikulum dan penyesuaian sistem evaluasi pendidikan. Nah, etika dalam pendidikan berkaitan dengan nilai-nilai moral yang harus dijunjung oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk pemerintah, guru, siswa, dan masyarakat. Semua elemen, semua unsur yang tadi saya sebutkan itu harus saling berpartisipasi, saling mendukung demi mewujudkan prinsip-prinsip dasar etika pendidikan, yaitu keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Tentunya dalam implementasi etika pendidikan ini, fungsi dan peran guru itu sangat penting dan menjadi faktor kunci yang dapat mensukseskan implementasi etika pendidikan di Indonesia ini. Para guru tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajarkan pengetahuan akademis, tapi juga nilai-nilai moral dan karakter kepada siswa. Guru harus menjadi teladan yang baik dalam hal integritas, disiplin, dan profesionalisme. Tentunya untuk mewujudkan etika pendidikan yang baik di Indonesia tidak semudah tidak semudah membuka telapak tangan, karena tentunya akan dijumpai berbagai tantangan dalam menerapkan etika yang baik, etika yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia ini. Di antaranya adalah korupsi, ketidakadilan dalam akses pendidikan, dan diskriminasi. Praktik-praktik korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan dapat merugikan siswa dan merusak kepercayaan pendidikan. Selain itu, masih ada kesenjangan dalam akses pendidikan berkualitas antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Lantas, bagaimanakah interaksi politik dan etika dalam pendidikan ini? Politik dapat memengaruhi etika pendidikan melalui kebijakan dan regulasi yang diterapkan. Kebijakan yang baik dan transparan dapat mendukung penerapan nilai-nilai etika dalam pendidikan. Sebaliknya, kebijakan yang tidak adil atau tidak transparan dapat merusak integritas sistem pendidikan. Kemudian, proses formulasi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etika. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat adil, inklusif, dan transparan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keperluan sesuai kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain berfungsi sebagai alat politik untuk pembangunan, pendidikan juga harus berperan dalam pengembangan moral dan karakter bangsa. Pendidikan yang beretika harus mampu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga bermoral dan berkarakter. Politik dan etika pendidikan di Indonesia adalah dua aspek yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan pendidikan yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika untuk memastikan terciptanya sistem pendidikan yang adil, transparan, dan berkualitas. Karenanya, pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk karakter dan moral generasi muda Indonesia. Para sahabat Nusantara yang saya hormati dan saya muliakan, demikian pembahasan kali ini terkait dengan politik dan etika di Indonesia, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.